di era industri 4.0 ini kan semua menggunakan digitalisasi. Digital ya Pak ya. Jadi kita ada alat 3G laser scanner yang membantu penyidik laka lantas untuk melakukan olah TKP itu sendiri berbasis digital. Kendaraan yang terlibat itu, mobil misalnya, ataupun sepeda motor, itu kita scan dari 4 sisi. 4 sudut ya Pak? Iya, 4 sudut. Setelah di-scan, kembali dimasukkan ke dalam sistem aplikasi, nanti akan dihitung di situ berapa deformasi energi yang diterima oleh kendaraan ini. Sebelum lanjut, support terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Di Jombang juga begitu. Kemudian yang di Kalimantan yang lalu yang truk gitu, Pak, turun itu juga didukung oleh hasil dari TAA seperti itu. Pak, ya. Pak, ini canggih banget nih TAA ini Pak. Iya. Selain untuk investigasi kecelakaan lalu lintas, ini pemanfaatan lain bisa nggak Pak? Ya ada sih yang dipakai untuk menyekan ruangan ya. Ruangan ini 3 dimensi hasilnya. Dan kalau ruangan ini kita scan, kita bisa tunjukkan yang di komputer setelah dia scan, coba berapa ukuran meja itu. Oh, bisa langsung Bisa gitu ya? Kita pakai ukuran manual ya, pakai meteran begitu, itu pasti sama. Mengecek keakuratan Iya, gitu ya? sama. Begitu. Di negara-negara maju sudah menggunakan ini. Jadi, gitu. Bapak izin, mungkin ada yang mau disampaikan kepada para sahabat NTMC ini Pak, apa nggih kira-kira ya? Mengenai kecelakaan yang terjadi di Indonesia. Ya, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa kecelakaan itu tentu diawali dengan ada satu pelanggaran. Ya, pelanggaran itu bisa karena pelanggaran kecepatan yang sudah ditentukan di jalan permukiman, di jalan antar provinsi, jalan antar dalam kota, jalan tol. Ini kecepatan agar dipatuhi karena itu sudah dihitung betul-betul kecepatan itu untuk keselamatan di jalan itu. Yang kedua, dalam berkendara itu perlu ada kesiapan fisik dan kendaraan itu sendiri. Ya, fisiknya harus sehat dari si pengendara, terus kendaraan itu juga pastikan bahwa semua fungsi di kendaraan itu berfungsi dengan baik. Fungsi pengereman dan sebagainya seperti itu. Nah, terus kemudian yang ketiga, kita akan berkendara kemana, kita harus tahu rute jalan mana yang harus kita yang gunakan. Terkadang kecelakaan yang terjadi itu hasil pendataan kami itu si pelaku atau korban ini tidak mengenal area situ. Jalan itu nikung ke kiri dan turun di belakang jurang tidak. Itu karena minimnya informasi. Ya, informasi itu bisa dengan rambu-rambu segala macam, penerangan minim. Nah, kalau dalam situasi seperti ini, saya sarankan untuk tidak memacu kecepatan tinggi, karena si pengendara ini tentu dia dalam mengelola kendaraannya, mengendalikan kendaraannya, juga beradaptasi secara bergerak terhadap lingkungannya. Persoalannya di lingkungan situ dia juga akan dipengaruhi dengan pengguna jalan lainnya. Yang kecepatannya ada perbedaan yang sangat signifikan. Jadi ini agar menjadi perhatian supaya selamat dalam perjalanan begitu. Saya kira itu ya untuk dalam setiap berkendara, berperjalanan agar diperhatikan itu dari yang saya sebutkan tadi itu. Jadi kita mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk menjaga keselamatan karena berkaitan dengan nyawa orang lain ya Pak ya? Iya, dia sendiri dan orang lain juga seperti itu. Baik, terima kasih Pak Hotman atas kehadirannya, Kasubdit Laka, Ditgakum Korlantas Polri. Terima kasih sekali lagi Komisaris Besar Polisi Hotman Sirait, SIK SH atas kehadirannya. Nah, demikian tadi bincang-bincang kita, namun tentunya sahabat NTMC ingin tahu lebih dalam lagi gambaran tentang TAA. Nah, untuk itu kita saksikan yuk berikut ini. Keamanan dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan merupakan cermin budaya bangsa. Korlantas
Korlantas Polri tidak henti-hentinya memberikan sosialisasi, imbauan, edukasi kepada pengendara agar tertib berlalu lintas, termasuk memberikan petunjuk penanganan laka lantas, serta membantu penyidikan laka lantas di wilayah. Dalam menangani sebuah kasus laka lantas, Korlantas Polri telah menggunakan metode Traffic Accident Analysis. Traffic Accident Analysis merupakan metode yang digunakan untuk menganalisa kejadian perkara laka lantas dengan cara mendokumentasikan olah tempat kejadian perkara dengan teknologi modern 3D laser scanner. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh unit olah tempat kejadian perkara adalah menandai posisi korban. Setelah posisi korban sudah ditandai, korban akan dievakuasi oleh unit ambulans untuk dibawa ke rumah sakit. Langkah kedua, unit olah tempat kejadian perkara akan menandai posisi barang bukti di 6 titik dengan 2 barang bukti laka lantas, lalu juga menandai jejak rem. Setelah posisi barang bukti dan jejak rem sudah ditandai, unit olah tempat kejadian perkara akan menyiapkan 3D laser scanner dengan tahap-tahap berikut. Petugas memasang 3D laser scanner di tripod, petugas memasang flash disk, petugas menghidupkan 3D laser scanner, petugas setting up aplikasi 3D laser scanner, petugas start scan dari sisi yang sudah ditandai. Langkah ketiga, barang bukti laka lantas yang sudah tidak dapat dioperasikan akan dievakuasi menggunakan mobil RAR atau Road Accident Rescue milik Korlantas Polri. Langkah keempat, unit olah tempat kejadian perkara akan menganalisa jalan dengan menggunakan 3D laser scanner sebelum dan sesudah kejadian laka lantas. Setelah data olah tempat kejadian perkara tersimpan pada flash disk, unit olah tempat kejadian perkara akan melakukan analisa data tersebut untuk keperluan di persidangan sebagai alat bukti yang sah, secara tepat dan akurat. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia yang lebih tertib, dan salam presisi. Nah, gimana sahabat NTMC, sudah tercerahkan kan gimana canggihnya TAA. Nah, tidak hanya itu, tentu kita ingin mengulik lebih dalam lagi seperti apa sih TAA ini. Nah, telah hadir ahlinya dari tim teknis 3D laser scanner. Selamat datang Mas Novan Purwanto. Siap, sama-sama. Luar biasa, terima kasih kehadirannya Mas Novan ya. Nah Mas Novan, kan penanganan selama ini sebelum ada TAA ini kan memang penanganan kita secara manual, pengukuran dan sebagainya. Ini apa sih yang membedakan antara yang sebelumnya, yang manual itu dengan yang 3D laser scanner ini? Kalau untuk perbedaannya, jadi kan kalau masih metode manual, itu kita hanya melakukan pengukuran lalu penggambaran sketsa. Manual pakai tangan? Manual pengukuran pakai meteran, lalu didapat jarak misalkan berapa meter. Itu kan kita lakukan metode manual, lalu kita menggambarkan sketsanya. Oke. Jadi tanpa ada gambaran bentuk kejadiannya seperti apa. Iya, benar, tidak. Nah, dengan metode 3D laser scanner ini yang kita miliki, alat ini akan meng-capture area, TKP, kendaraan, dan lain sebagainya untuk sebagai latar atau background untuk kita membuat video rekonstruksi dari sebelum, saat, sampai setelah kecelakaan itu terjadi. Nah, kalau misalkan kita memiliki data secara 3 dimensi, kita bisa menyimpan data itu sebagai data digital. Jadi kita nggak perlu balik lagi ke TKP untuk melakukan sebuah pengukuran. Dengan kita memiliki data digital itu, kita bisa langsung mengukur di kantor. Kita mau tahu dimensinya, kemiringannya, itu kan kita udah punya data 3 dimensinya secara utuh. Wah, luar biasa ya. Jadi data-data yang sudah ada ini disimpan semuanya. Jadi kita nggak perlu ke tempat TKP karena pasti akan semua berubah kan. Banyak ada yang hilang dan sebagainya ya. Tapi dengan rekaman ini kapan saja kita akan bisa membuka kembali. Jadi bisa tergambarkan sebelum, saat terjadi dan setelahnya. Wah, luar biasa. Nah ini saya tadi kan Bapak Hotman tadi kan sudah ngasih lihat ini modelnya 3D-nya ini.
Ini cara kerjanya ini gimana ya Mas ya? Nah, jadi alat ini itu meng-capture scan data TKP atau kendaraan dengan menggunakan foto juga. Jadi nanti datanya itu hasilnya berupa data yang berwarna, 3 dimensi yang berwarna. Oh, keren ya. Jadi Alat ini meng-capture secara horizontal itu 360 derajat, vertikalnya 300 derajat. oh, artinya 300 ini Dia akan memutar semut di sini ya? ya Oh, oke. areanya. Oh, paham ya. Lalu kita berdiri di beberapa titik Iya. untuk mendapatkan suatu objek yang lengkap dan juga detail. Kurang lebih jarak pengambilan datanya itu sekitar 130 meter. 130 meter ya. Jadi makanya itu semua tergambarkan secara gamblang sehingga data-data ini, hasil visual ini bisa digunakan di pengadilan. Siap. Wah, luar biasa. Terima kasih Mas Novan. Ya, sebelum ke pengadilan tentu ini memberikan arah ya buat penyidik untuk menganalisa kecelakaan itu seperti apa kejadiannya, mana yang paling mendukung terjadinya kecelakaan, faktor penyebabnya itu kecelakaan itu kan faktor manusia, faktor kendaraan, jalan dan lingkungan itu sendiri. Ini dengan hasil scan itu kemudian kita akan bisa menganalisa di mana sebenarnya faktor penyebab yang paling dominan itu sehingga kecelakaan itu terjadi. Jadi tidak hanya kendaraannya yang bisa digambarkan, tapi lingkungan orang-orangnya apabila memang dia bersentuhan langsung dengan kejadiannya ya Pak ya, bisa langsung digambarkan ya. Ya, jadi mungkin sedikit nambahin juga. Jadi dari data-data yang udah kita dapatkan itu bisa kita analisis lebih lanjut. Misalkan dari perhitungan informasi energi kerusakan kendaraan itu kita bisa ketahui. Lalu perhitungan kecepatan, momentum itu dengan data 3 dimensi yang kita miliki itu bisa dianalisis lebih lanjut lagi untuk mungkin nantinya akan dimasukkan di proses persidangan untuk menguatkan. Nah, terima kasih, demikian tadi sahabat NTMC pembicaraan kita tentang penanganan kecelakaan lalu lintas yang menggunakan metode TAA berbasis digital yang didukung oleh 3D laser scanner. Kami ucapkan terima kasih kehadiran Bapak Othman dan Mas Novan, dan saya AKP Ini Regama undur diri. Sampai jumpa di NTMC Podcast berikutnya. Ditunggu ya.